Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala jami'i umurid dunya wa umurid din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Majelis La ilaha illallah yang berkesempatan hadir bersama saudara-saudara dari majelis, anak-anakku yang kucintai. Tidaklah malam ini yang ada hubungannya dengannya adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, karena berhubungan dengan kekasih Allah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat pantas kalau kita sampaikan kesyukuran dengan memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampaikan salawat salam untuk sosok mulia, junjungan alam, kekasih Allah yang dirindukan oleh surga, yang tidak ada satupun dari bagian langit kecuali merindukannya, tidak ada daripada bagian bumi kecuali merindukannya, tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali merindukannya. Sosok manusia agung, manusia mulia, manusia penuh berkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan kepada beliau salawat salam yang mudah-mudahan keberkahannya terlimpahkan dan tercurahkan buat kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ada 3 bulan berturut-turut penuh dengan kemuliaan. Rajab disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Rajab Syahrullah, bulan Allah. Kemudian Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Ramadan dan bulan Ramadan syahr ummati, bulan untuk umatku yang punya. Berarti bulan ini menjadi begitu agung karena berhubungan dengan yang menyebut sebagai miliknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Aisyah terbangun dari tidurnya. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa anhuma terbangun dari tidurnya, dicarinya Rasulullah, tidak dijumpai di sisinya. Akhirnya beliau keluar mencarinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh kecemburuan Aisyah mencari ke sana kemari. Dicarinya ke tempat-tempat daripada istri Rasulullah Ummul Mukminin yang lain tidak dijumpai. Ternyata dijumpainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertunduk sujud. Di saat itu kemudian sangat malunya Ummul Mukminin yang telah cemburu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedang begitu khusyuk, dan itu terjadi di bulan Sya'ban, menunjukkan tentang di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir disebutkan dalam riwayat, kita tidak tahu apakah Rasulullah sedang puasa atau tidak, saking beliau memperhatikan bulan Sya'ban, siang sampai malam, kadang-kadang sampai masuk ke pagi lagi Rasulullah masih dalam keadaan tidak makan dan minum demi menghormati daripada bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab, kemuliaan sampai disyaratkan kita untuk berpuasa di awalnya. Kemuliaan bulan Rajab lebih banyak di awalnya, kemudian bulan Sya'ban ada di tengahnya, bulan Ramadan di ujungnya. 10 awal pertama Rajab dimuliakan, 10 di tengah-tengahnya, lebih-lebih di yang paling tengahnya bulan Sya'ban, di situ ada kemuliaan. Kemudian di bulan Ramadan Asyrul Awakhir, 10 daripada yang terakhir, di situ lebih daripada yang lainnya. Malam-malam mulia yang disebutkan, yang pertama adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang kedua Lailatul Id, Idul Fitri, malam daripada Idul Fitri. Kemudian disebutkan juga malam Idul Adha. Malam Idul Adha salah satu malam yang dimuliakan. Kemudian malam saat ini malam Jumat. Malam Jumat adalah salah satu malam yang begitu mulia. Kemudian yang berikutnya disebutkan adalah malam yang mulia adalah malam nisfun min Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kita perhatikan malam ini kita bertemu dengan dua kemuliaan. Satu, dia malam Jumat. Dua adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya di awal saya katakan ini bukan malam sembarangan. Malam ini adalah malam yang luar biasa bagi kita, dan benar-benar adalah orang-orang yang akan Allah tinggikan derajatnya dunia dan akhirat bila malam ini dia punya hubungan khusus dengan Allah dan Rasulullah melalui hubungan-hubungan ibadah di malam ini. Ada sebagian daripada para ulama menganggap bahwa menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban tidaklah dianjurkan, tetapi asal kita tahu sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia maka akan ikut menjadi mulia. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar bulan ini sebagai syahri, bulanku? Satu, terjadinya insyiqaqul qamar, terpecahnya bulan, itu terjadi di bulan Sya'ban. Orang kafir dari kaum Quraisy saat itu adalah diriwayatkan baru sekitar 16 bulan atau sekitar 17 bulan daripada setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah di saat itu, yang pertama mohon maaf, insyiqaqul qamar masalah lain. Insyiqaqul qamar ini terjadi di bulan Sya'ban juga, di mana permintaan dari kaum kafirin saat itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan tentang kenabiannya. Hai Muhammad, kalau kau benar nabi, maka tolong pindahkan. Apa yang harus dipindahkan? Tolong pindahkan itu gunung. Diminta suruh pindahkan gunung yang ada di Makkah, bawa angkut dia ke Madinah. Kemudian gunung-gunung diantara yang disebut di sana Gunung Uhud disuruh pindahkan. Kemudian saat itu terjadinya hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa hatinya, dengan permintaan begitu banyak. Di antara mereka juga ada yang meminta, ya Muhammad, kalau kau benar seorang nabi, tunjukkan, minta sama Rabbmu
untuk memperlihatkan bagaimana bisa dari langit sana ada tangga turun sampai ke bumi, dan silakan Anda naik, ambil sesuatu yang ada di dalamnya dan tunjukkan pada kami. Hai Muhammad, kalau kau benar nabi, maka tolong tunjukkan keajaiban-keajaiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedih tertuju pada Allah, ini adalah umatku. Sampai akhirnya Allah mempertanyakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah kau ingin aku mengikuti apa yang diinginkan oleh umatmu itu, tapi akan kuperlakukan mereka seperti umat-umat terdahulu. Bagaimana itu? Kalau setelah saya tunjukkan kehebatan yang kumiliki untuk membuktikan kau adalah nabi, kemudian mereka masih maksiat, maka mereka akan saya bantai. Atau pilihannya yang kedua adalah membelah bulan. Karena ada di antara permintaan, kalau memang kau benar hebat, buktikan, belah itu bulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyampaikan itu, Rasulullah memilih, jangan azab umat saya, biar sajalah terbelahnya bulan saja untuk membuktikan hebatmu dan risalah yang kubawa. Dengan diangkatnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditunjuknya ke arah rembulan, bulan terpecah menjadi dua, sebelah tetap di tempatnya, sebelah kurang lebih posisinya arah Jabal Qubais saat itu, di atas Jabal Qubais. Begitu riwayat disebutkan. Kemudian setelahnya benar, dikembalikan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, disatukan kembali itu bulan menjadi satu. Peristiwa itu disebut dengan insyiqaqul qamar, terpecahnya bulan menjadi dua. Kemudian disatukan kembali, setelah disatukan kembali tetap saja mereka mengatakan, hada sahirun mustaqir. Sahirun mustaqir, ini tetap dia adalah seorang penyihir. Muhammad ini penyihir. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudahlah. Tapi kejadian luar biasa itu terjadi kapan? Bulan Sya'ban. Terus yang kedua, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, arahnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah arah ke Baitul Maqdis. Setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan kemudian sampai di Madinah, ada yang sebutkan 16 bulan, ada sebutkan 17 bulan. Dalam riwayat disebutkan oleh ulama tarikh, oleh muarrikh daripada ulama-ulama sejarah menyebutkan. Kemudian orang Yahudi dan Nasara yang ada, orang Yahudi yang ada di Madinah, apa dia bilang? Lihat kepada Muhammad, ternyata diakui agama kita. Lihat kepada Muhammad, ternyata Muhammad sama dengan kita. Ternyata Muhammad sama dengan kita. Sampai akhirnya Rasulullah merasa tidak nyaman dalam berkiblat ke arah sana, sehingga turunlah ayat yang menyebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara, kami melihat wajahmu waktu kau salat. Waktu salatnya Rasulullah sesekali begini, Rasulullah ke arah langit. Kami lihat mukamu, wajahmu, hai Muhammad, yang mendongak ke arah langit. Apa yang dilihat? Bahwa ternyata rasa hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa tidak nyaman dengan itu. Maka qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kalau begitu, ku izinkan kau, ku berikan kau, ku arahkan kau, mau arah kiblatnya kemana? Arah kiblatnya kemana? Yang Allah Maha tahu, yang diinginkan oleh Rasulullah adalah syatral Masjidil Haram,
Apa maksudnya Syatrul Masjidil Haram? Ka'bah. Akhirnya dalam salatnya Rasulullah mendapatkan ayat ini. Berubah arah kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergerak. Di belakangnya makmum bergerak. Tempat salat Rasulullah itu disebut sebagai titik qiblatain. Dua kiblat arah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak sampai arahnya ke Masjidil Haram. Setelah menghadap ke Masjidil Haram, kemudian Rasulullah merasa nyaman. Dan itu sebagai ujian pada orang yang akan mengimani Rasulullah atau orang yang ragu-ragu kepada Rasulullah. Panjang ceritanya tentang ini di tafsir surat Al-Baqarah di surat Al-Baqarah menjelaskan tentang kisah ini panjang. Tetapi yang saya mau sampaikan, peristiwa itu terjadi di bulan Sya'ban. Itu yang saya sampaikan. Peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban. Subhanallah, peristiwa besar terjadi atas diri Rasulullah, banyak sekali yang terjadi di bulan Sya'ban, sehingga dia sebut bulan Sya'ban adalah syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Terus diantaranya juga diriwayatkan apa yang kita baca, ayat Al-Quran di dalam maulid yang kita baca, ungkapan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ini bukan ayat sembarangan. Pernyataan Allah bahwa Allah dalam cintanya kepada kekasihnya Muhammad yang terus menerus bersolawat kepada Rasulullah dan mengajak para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernyataan itu abadi dalam Al-Quran. Abadi dalam Al-Quran. Ini tentunya juga sangat penting untuk kita tahu bahwa ternyata ayat ini juga turun di bulan Sya'ban. Cukup 3 ini sajalah yang saya sampaikan tentang yang berkaitan dengan menunjukkan bahwa bulan Sya'ban bukan sesuatu yang sederhana begitu. Kalau dia berkaitan dengan sesuatu yang mulia, maka akan menjadi mulia. Saya kalau pegang cincin sama Bapak Karimnya, paling dilihatnya orang harganya berapa. Tapi coba cincin dipegang sama Pak Jokowi, meskipun barangnya jelek pasti akan menjadi mahal. Tergantung bersama siapa dia ini barang. Termasuk nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban, berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang perlu kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Memang diperdebatkan di kalangan para ulama tentang malam nisfu Sya'ban, tetapi bukan ini yang perlu kita sibuk-sibukkan. Yang perlu kita sibukkan diri adalah apapun yang dikatakan baik dari malam-malam nisfu Sya'ban ini kita lakukan. Sayyidina Ali sepanjang malam kalau dia malam nisfu Sya'ban, sepanjang malam dia tidak akan pernah tidur. Imam Syafi'i sepanjang malam. Imam Syafi'i yang biasa membagi malam itu menjadi 3, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk ibadah. Pun kalau bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, diriwayatkan tentang Imam Syafi'i, beliau akan terjaga sepanjang malam. Terus kita, apa kita dibanding mereka? Siapa kita dibanding dengan mereka yang punya kemuliaan-kemuliaan luar biasa, mengkaitkan diri malam ini yang adalah syahrun, pertama bulan yang adalah syahrun Nabi, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita lakukan di malamnya apa saja yang dikatakan baik? Baca surat Yasin, baca, salat,
Maka kalau kalian mampu habis ini kalian wudu, salat sepanjang malam. Salat apa? Salat sunat mutlak. Salat saja. Sholli raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah 2 rakaat salam. Lagi sholli raka'ataini lillahi ta'ala. Terus saja. Kalau kalian tertidur, bangun, salat lagi. Terus bila perlu. Tidak apa-apa, jangan takut mencret. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo. Baca salawat juga kenapa? Karena berkaitan dengan ayat yang disebut innallaha yusalluna 'alan nabi. Salawat, baca salawat sebanyak-banyaknya di malam ini. Maka dengan demikian malam ini adalah malam yang agung, malam yang luar biasa. Apa saja yang dikatakan baik, mari kita kerjakan. Malam ini ayo kita hidupkan malam ini dengan ayo kita salat, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita baca salawat, ayo kita baca sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jangan pernah gengsi kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah takut. Kalau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan beliau kita mau sakit-sakit mencret, jangan ajarkan Allah akan apakan kita. Kalau sendalnya Rasulullah menjadi ikut mulia, dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak sendalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia. Tidak seperti apa yang terjadi pada Nabi Allah Musa waktu akan tawajuh pada Allah, diperintahkan oleh Allah, ikhla' na'laika ya Musa, buka sendalmu hai Musa. Tapi untuk Rasulullah bawa sendalnya ke tempat, ke titik yang malaikat Jibril tidak bisa lolos sekalipun, sendalnya ikut, menunjukkan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah ikut menjadi mulia. Padahal sandal. Bagaimana kalau kita yang punya hati? Bagaimana kalau kita yang punya fikir? Bagaimana kalau kita yang punya jiwa berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lakukan apa saja yang akan kita lakukan sebagai bukti dan cara kita menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah, bahwa kita ingin ada hubungan dan keterkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Allah kepada kekasihnya dan segala sesuatu yang ada hubungan dengan kekasihnya, sendalnya saja tetap dibawa, apalagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ punya hati, punya otak, punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin tidak diletakkan pada sesuatu yang mulia. Terus lebih-lebih di malam ini, malam Jumat, malam yang adalah rajanya malam dalam seminggu, dari Senin sampai Minggu lagi sampai Ahad, dari Ahad sampai Sabtu. Rajanya malam dan rajanya siang adalah Jumat. Maka malam ini kita dapat dua hal yang luar biasa. Ayo, jarang terjadi. Bisa nih Sa'ban terjadi hari Senin, ini Sa'ban terjadi hari Rebu, malam Rebu. Ini terjadinya di malam Jumat. Oh, luar biasa ini. Double bonus. Maka singkat saja itu yang saya bisa sampaikan malam ini. Ayo kita manfaatkan betul ini peluang. Perbanyak apa saja yang dikatakan baik, lebih-lebih kalau mampu qiyamul lail silahkan, sahirul layali, begadang di malam, tetapi jangan begadang main catur, main gaplek, jangan. Sahirul layali maksudnya yang menghamba sepanjang malam. Faman talabal ula sahirul layali, yang mencari keutamaan dan kemuliaan, ayo terjaga sepanjang malam. Tidak bisa kita setiap malamnya. Jangan lolos di malam nisfu Sya'ban, nanti juga di malam-malam Ramadan. Jangan lolos. Ini Masya Allah
ngorok, ngorok atas, ngorok bawah, krok krek but, endah. Gimana mau dapat al-ula itu keutamaan? Maka itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan sebagai penutup, ayo apa yang dikatakan baik, solatkah, baca solawatkah, berzikirkah, beristighfarkah, lakukan apa saja yang jelas itu ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahi kita dengan kemuliaan malam ini, malam Jumat, dan anugerahkan kita karena malam ini adalah pertengahan daripada bulan Sya'ban. Kita semua akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hajat duniawi kita dan ukhrawi kita, disatukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.